Halo sahabat Atarwana Official Channel. Di kali ini saya akan membahas tentang perbedaan USS versi 1.1 dengan USS RBA, di mana pemerintah telah mengadakan perubahan yang tujuannya adalah untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mengantongi izin yang diperlukan oleh para pelaku usaha. Nah, dari beberapa perbedaan tersebut yang dapat kami sampaikan bahwa yang pertama itu berkaitan dengan kepastian standar, di mana pada USS versi 1.1 belum terdapat standar perizinan berusaha di kementerian dan lembaga terkait atau lembaga daerah, sedangkan dalam USS RBA ini norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko pada setiap sektor akan digunakan acuan tunggal dalam perizinan berusaha. Nah, untuk perbedaan yang kedua ini berkaitan dengan kemudahan, di mana USS 1.1 perizinan berusaha tidak dibedakan berdasarkan risiko dan skala usahanya. Nah, sedangkan pada USS RBA perizinan dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha, sehingga hal tersebut dapat memudahkan para pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk mengantongi perizinan berusaha dengan mudah. Nah, jika hal ini yang dimaksudkan adalah ketika para pelaku usaha mengurus pada USS RBA, jika dia resikonya rendah, maka cukup dia mengurus NIB saja. Nah, untuk perbedaan yang ketiga terkait dengan terpusat dan terintegrasi, yang artinya sebelumnya dengan USS versi 1.1 beberapa perizinan berusaha masih harus dilakukan melalui kementerian dan lembaga terkait atau pemerintah daerah, sehingga USS belum benar-benar terpusat. Kabar baiknya dalam USS RBA seluruh kegiatan yang mencakup 16 sektor seperti yang telah disebutkan sebelumnya, permohonan perizinannya dilakukan melalui USS RBA. Kemudian lanjut terkait dengan waktu, di mana USS versi 1.1 tidak memiliki standar waktu pengurusan, kemudian tidak mempunyai kepastian, tentunya dapat menghambat kegiatan para pelaku usaha tersebut. Namun dengan USS RBA ini, setiap perizinan memiliki standar yang jelas yang telah tercantum dalam sistem USS, sehingga menciptakan kepastian bagi para pelaku usaha. Selain itu juga USS RBA juga memiliki asas fiktif positif yang bermakna permohonan perizinan dianggap dikabulkan jika sistem USS tidak menerbitkan perizinan sampai berakhirnya jangka waktu yang ditentukan. Nah, di sana cukup jelas artinya batas waktu pengurusan perizinannya. Mengenai masalah biaya-biaya, pada USS versi 1.1 masih terdapat perizinan berusaha yang harus dimohonkan melalui kementerian atau lembaga terkait atau pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan tidak hanya dibayarkan melalui sistem USS versi 1.1, tidak terintegrasinya perizinan ini mengakibatkan rawan terjadinya pembayaran biaya di luar semestinya. Nah, itu yang dihindari oleh pemerintah, yang disebut dengan pungli ya. Sedangkan dalam USS RBA ini semua biaya dibayarkan secara online melalui sistem berdasarkan ketentuan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, atau yang disebut dengan retribusi, sehingga jelas bahwa dana tersebut, biaya-biaya retribusi itu masuk dalam kekas negara. Nah, terkait dengan pengawasan, ini berbeda juga di sini, di mana tidak terdapatnya sistem pengawasan khusus dalam USS 1.1, sedangkan dalam USS RBA terdapat subsistem pengawasan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut. Nah, hal tersebut telah diatur pada pasal 211 PP 5/2021. Nah, untuk perbedaan yang terakhir ini sangat membantu sekali para pelaku usaha UMKM, di mana dalam hal ini
tidak terdapat pembagian skala usaha pada OSS versi 1.1 yang tidak mengakomodir kemudahan UMKM, sehingga UMKM berisiko rendah tetap diwajibkan mengurus izin usaha di daerah. Nah, beda halnya dengan OSS RBA yang saat ini kita bahas, di mana OSS RBA tersebut yang mengklasifikasikan usaha berdasarkan skala usaha NIB milik UMK dengan tingkat resiko rendah dapat berlaku sebagai standar nasional Indonesia. Sehingga dengan demikian para pelaku usaha cukup hanya mengurus NIB aja, dan jikalau tingkat resikonya rendah. Nah, dengan mendapatkan NIB, jadi para pelaku usaha sudah dapat menjalankan kegiatan usahanya. Nah, itu beberapa perbedaan dari OSS versi 1.1 dengan OSS RBA. Namun sisi lain juga banyak hal yang dirubah ya, banyak hal perubahan-perubahan di dalam OSS RBA ini. Ya, salah satunya itu terkait dengan tingkat usaha, tingkatan resikonya, di mana hal ini di dalam OSS RBA tingkat resiko itu udah dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu yang pertama itu terkait dengan resikonya yang rendah, kemudian yang kedua tingkat resiko menengah rendah, kemudian tingkat resiko menengah tinggi, dan tingkat resiko tinggi. Tingkatan resiko ini dilihat dari kegiatan-kegiatan usahanya, yaitu dari bidang usahanya ya, yang telah ditetapkan pada KBLI tahun 2020. Nah, mengenai modal juga sudah diatur di sana, di mana usaha mikro dengan modal usaha maksimal 1 miliar, usaha kecil dengan modal usaha 5 miliar sampai dengan 10 miliar, terus kemudian usaha besar dengan modal usaha di atas 10 miliar. Jadi saya menyarankan juga para pelaku usaha apabila akan membuka usaha, jadi sebelumnya kita melakukan pengecekan terlebih dahulu pada KBLI yang sudah tersedia. Kita bisa searching di Google terkait dengan bidang usaha yang kita inginkan, kemudian kita lihat tingkatan resikonya. Nah, kemudian izin-izin apa saja yang kita dapatkan pada sistem OSS tersebut. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat membantu para pelaku usaha untuk memahami izin-izin yang akan diperoleh pada saat pengurusan izin pada sistem OSS RBA. Sekian dan terima kasih, salam sukses. Drink anybody ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end.